Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Fajar Muharam dari Prodi S1 Farmasi Stikes Bakti Tunas Hasada Kota Tasikmalaya. Dengan nomor NIM 3111959 akan menjelaskan tentang jenis-jenis penyakit kulit dan cara pengobatannya. Ada 5 jenis penyakit kulit. Yang pertama itu ada kudis ya, yang akan saya jelaskan. Ada jerawat ya, yang paling umum itu penyakit kulit. Ada eksim ya, eksim ada 2 rupa, ada eksim basah, ada eksim kering ya. Selanjutnya ada herpes ya, banyak tuh kalau jenis-jenis penyakit kulit herpes ya. Selanjutnya yang terakhir, yang kelima, yaitu penyakit kurap ya. Di sini ada yang pertama itu penyakit kudis ya. Kudis disebut juga skabies ya. Penyakit ini terasa sangat gatal dan dapat menular pada kulit yang disebabkan oleh tungau kecil di dalam kulit ya. Gejala kudis yaitu terasa gatal dan terlihat berbintik merah-merah kecil-kecil ya. Hal tersebut disebabkan oleh tungau yang bersarang. Jadi si kulit itu dijadikan tempat untuk berkembang biaknya tungau. Itu bisa dilihat ya. Selanjutnya cara pengobatannya. Saya ambil contoh obatnya yaitu skabimid permethrin 5%. Untuk aturannya ya, untuk dosis dewasa untuk kudis krim permethrin topikal 5%, oleskan tipis sekitar 30 gram dari permukaan kulit kepala hingga telapak kaki. Didiamkan 8-14 jam sebelum dibilas air. Terus dosis anak-anak ya. Untuk umur 2-12 bulan, oleskan secara tipis sekitar 3,75 gram ke permukaan kulit ya. Tetapi tidak harus di gram ya, ini 3,75 gram hanya dioleskan saja. Tetapi kalau 3,75 gram itulah yang tipis-tipis saja seperti itu. Selanjutnya untuk umur 1-5 tahun oleskan sekitar 7,5 gram. Nah, ini berarti agak tebal. Untuk selanjutnya 6-12 tahun oleskan 15 gram ke kulit. Ini juga agak tebal ya, agak tebal dari yang tadi. Selanjutnya untuk umur di atas 12 tahun, dosis sama dengan dosis dewasa yaitu 30 gram ya. Dioleskan secukupnya gitu. Nah, di sini ada yang harus ditekankan bahwa aturan penggunaannya bentar ya. Aturan penggunaannya didiamkan 8-14 jam sebelum dibilas air. Nah, terus bagaimana kan 8-14 jam ada waktu untuk sholat ya, kalau untuk agama, untuk orang Islam ya. Jadi ketika berwudu ya, tidak apa-apa si obat tersebut ya yang berada di atas permukaan kulit itu terbilas air, asalkan setelah sholat baru dipakai lagi permethrin 5%-nya. Tetapi dalam jangka 8-14 jam, permethrin topikal 5% harus dibasuh dengan air, dengan cara ya mandi lah. Seperti itu, karena kan seluruh tubuh. Selanjutnya ada jerawat ya. Yang kedua, jerawat merupakan penyakit kulit paling umum, hampir semua orang mengalami fase ini. Faktor terjadinya jerawat yaitu akibat hormon ya. Yang faktor utamanya itu akibat hormon, karena tidak mungkin anak di bawah usia 5 tahun atau 7 tahun timbul jerawat ya. Selain itu ada faktor makanan yang berminyak. Kalau masa-masa ABG nih, kurangin makan makanan yang berminyak. Terus berkeringat ya, banyak berkeringat, stres, kurang tidur, penggunaan alat kecantikan yang tidak cocok. Nah, awas, hati-hati kalau penggunaan alat kecantikan yang tadinya berniat untuk mempercantik diri ya, ternyata si obat kecantikannya tersebut tidak cocok, malah menimbulkan jerawat itu. Jerawat berkembang ketika kelenjar sebaceous menjadi tersumbat dan terinfeksi sehingga timbul nanah ya. Tersumbat di mana ya? Tersumbat di dalam pori-pori kulit.
Nah, di sini saya ambil contoh obatnya yaitu obat benzoat 5 ya. Kandungan benzoat 5 yaitu benzoil peroksida. Indikasi AB vulgaris ya. Membunuh bakteri, mengurangi inflamasi dan membantu membuka pori-pori kulit yang tertutup. Nah, itu. Efek sampingnya apa? Yaitu dermatitis, kontak, alergi, iritasi lokal. Nah, untuk penggunaan dosisnya, untuk pasien di atas 12 tahun, oleskan gel 5% benzoil peroksida pada jerawat 1-2 kali sehari. Nah, mekanisme kerjanya yaitu membunuh bakteri penyebab jerawat. Terus penyimpanannya disimpan pada suhu ruangan lah, sekitar 20-30 derajat Celcius. Terus yang ketiga ada penyakit eksim. Nah, yang akan saya bahas pada kali ini eksimnya yaitu eksim kering. Kan ada dua, eksim kering atau eksim basah. Tetapi yang saya bahas eksim kering atau yang disebut dengan ekstrim atopik. Ditandai dengan kulit yang terasa gatal terus-menerus terutama pada malam hari. Nah, dicampur rasa perih ya kalau eksim biasanya. Gejala penderita eksim kering yaitu kulit menjadi tebal dan pecah, kulit kering dan bersisik. Nah, selanjutnya ada cairan pada benjolan kecil itu timbul cairan. Penyebab eksim kering yaitu alergi debu, makanan, ya, polusi, kebiasaan mandi terlalu lama, sering berkeringat, dan yang paling umum nih, penyebabnya yaitu penggunaan sabun berbahan deterjen dan zat kimia karena zat kimia keras ya. Selanjutnya stres juga bisa menggunakan eksim. Cara pengobatan eksim. Nah, kita ambil contoh obatnya betametason ya. Kandungan betametason 0,1%. Indikasi mengatasi reaksi alergi atau mengurangi peradangan kulit. Nah, efek samping iritasi kulit, kulit kering, kemerahan, gatal dan panas. Nah, dosisnya itu 1-2 kali sehari. Bagaimana cara kerjanya? Yaitu mekanisme kerjanya yaitu betametason topikal mengurangi inflamasi dengan mengendalikan laju sintesis protein, menekan leukosit, polimorf nuklear, dan fibroblast, dan membalikan permeabilitas kapiler dan stabilisasi lisosom. Ini obatnya pemakaian topikal ya, pemakaian luar. Terus ada herpes. Herpes juga banyak, tetapi yang akan saya bahas di sini adalah herpes yang umum terjadi yaitu herpes simplex virus atau yang disebut HSV dan varicella zoster virus. Herpes adalah kelompok virus yang dapat menyebabkan infeksi pada manusia. Infeksi herpes umumnya ditandai dengan kulit kering, luka, lepuh, atau luka terbakar berair seperti itu. Penyebab herpes itu yaitu bergonta-ganti pasangan seksual, terus sistem kekebalan tubuh yang lemah maksudnya ya, yang lemah. Jadi gampang tuh si virus menyerang terhadap kita. Bagaimana cara pengobatannya? Kita ambil obatnya acyclovir ya. Kandungannya acyclovir 5%. Indikasi herpes gentalis, herpes zoster, dan varicella simplex pada kulit dari selaput lendir. Efek sampingnya sangat mengantuk ya, volume urin berubah, urin berwarna gelap ya, gatal-gatal dan bentol bengkak pada kulit. Dosis oleskan 5 kali per hari tiap 4 jam tanpa dosis malam. Pengobatan berlangsung 5-10 hari. Jadi maksudnya di sini kita ambil contoh lah, kita mengobati herpes tersebut misalnya jam 7 pagi ya. Kan ini mempunyai selisih waktu 4 jam. Berarti kalau jam 7 berarti 8, 9 ya. 8, 9, 10, 11 berarti jam 11 sudah dipakai lagi obatnya. Kan selisihnya 4 jam ya. Gitu. Selama berlangsung 5-10 hari itu tergantung penyembuhannya.
Terus bagaimana mekanisme kerjanya, yaitu asilopir krim bekerja dengan menurunkan kemampuan virus dalam menggandakan diri, ya, yaitu melalui penghambatan DNA polimerase dan replikasi DNA virus, sehingga mencegah pembentukan DNA virus tanpa mempengaruhi sel. Berarti asilopir ini berfungsi, ya, kalau secara umum untuk menghentikan perkembangbiakan virus di dalam tubuh kita, ya, tanpa mempengaruhi sel seperti itu. Selanjutnya ada kurap, ya. Kurap ini juga sering terjadi ya pada masyarakat, terutama pada orang-orang yang suka berenang di kali-kali, ya, di sungai-sungai, itu kurap biasanya terjadi, ya. Kurap disebut juga dermatosis, infeksi jamur pada kulit dan menyebar melalui kontak antar kulit atau dengan menyentuh hewan serta objek yang terinfeksi. Kurap biasanya bersisik, berwarna merah, dan terasa gatal. Penanganan kurap diobati dengan obat anti jamur. Berarti kurap ini termasuk jamur, ya. Terus kurap ini gampang kelihatannya, kayak kalau kurap bisa dilihat, yaitu terjadi bulat-bulat di permukaan kulit, tetapi agak kemerah-merahan dan agak kering. Itu biasanya kurap. Kalau digaruk itu biasanya agak ini kalau agak kayak debu kalau digaruk. Cara pengobatannya kurap yaitu saya akan mengambil contoh obatnya, yaitu memakai daktarin. Untuk pemakaian dewasa dioleskan 2 kali sehari selama 2-6 minggu. Untuk anak-anak juga sama, dioleskan 2 kali sehari 2-6 minggu, ya. Cara kerja daktarin mengandung bahan aktif miconazole 2%. Obat ini bekerja dengan cara merusak struktur sel jamur dan menghentikan pertumbuhan jamur. Daktarin itu banyak, ya. Ada daktarin bedak, salep, dan krim. Digunakan untuk mengatasi jamur di kulit. Berarti itu untuk penggunaan topikal, penggunaan luar, ya. Sedangkan daktarin oral gel digunakan untuk mengatasi infeksi jamur di mulut. Itu disebutnya oral candidiasis, ya. Seperti itu. Rupanya sekian presentasi dari saya. Mohon maaf karena masih banyak kesalahan, ya. Mudah-mudahan ilmu yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua, ya. Kalau ada yang salah, tolong masukannya. Nah, jangan lupa like, comment, and subscribe, ya. Terima kasih. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.